selamat datang kepada Mas Fandi. Iya, aku biasa manggilnya harus gimana? Mas Fandi atau? Fandi boleh, Irfan boleh, Wong ganteng juga boleh. Aduh, jadi Mas Fandi, Irfan Wong ganteng. Selamat datang, sehat-sehat Mas. Terima kasih. Kampung Lali Gadget didirikan karena ada kecemasan seorang pemuda melihat banyaknya anak-anak yang kecanduan gadget. Dia adalah Ahmad Irfandi, pemuda asal Dusun Bendet, Desa Pagerngumbu, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Mengaku miris melihat anak-anak usia dini yang sering pegang gadget setiap hari. Bahkan banyak anak-anak yang nongkrong di warung demi mendapat sinyal wifi. Melihat hal yang menyedihkan bagi dia, yang mendorongnya untuk membuat kegiatan menarik yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari gadget. Itulah awal lahirnya konsep dolanan tanpa gadget. Sebelum kita ngobrolin tentang Kampung Lali Gadget, boleh diperkenalkan dong siapa sih sebenarnya Mas Fandi yang ganteng ini? Saya ini pemuda 18 tahun, aslinya di Desa Pagerngumbu, Wonoayu, Sidoarjo. Saya dari keluarga baik-baik. Tentu saja semua keluarga itu baik-baik. Saya ini pemuda desa biasa sih Pak sebenarnya. Jadi tidak banyak yang spesial sebenarnya dari saya. Pemuda desa yang juga kebetulan dikasih rezeki untuk bisa kuliah juga. Alhamdulillah. Masih kuliah di Surabaya juga, alhamdulillah bisa kuliah juga, sama melakukan beberapa hal yang kiranya itu bermanfaat di masyarakat. Luar biasa. Melakukan yang bermanfaat bagi masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari Mas itu seperti apa? Apapun sebenarnya yang bermanfaat itu banyak sekali ya. Apa yang dibutuhkan orang, apa yang digelisahkan orang, apa yang jadi permasalahan, mencari terobosan, mencari jalan keluar, menggerakkan, kemudian apalagi banyak hal-hal yang sebenarnya ini tidak banyak dipikirkan orang sebenarnya. Membantu dan sebagainya itu jadi hal yang sekarang itu langka. Tapi itu menjadi passionnya Mas kemudian. Ya semoga konsisten ya. Karena ini saya juga masih dalam tahap kalau dalam kehidupan itu belum nyampe separuh, artinya saya belum menikah, nanti ada tantangan lagi waktu menikah, ini jadi satu tantangan lagi ya. Jadi problem solver, memecahkan masalah tanpa berarti itu ada sponsor tertentu loh, itu harusnya kemudian nikah. Oke Mas, bisa diceritakan nggak? Kita balik lagi bahwa kehadiran Mas Fandi di sini kan sebenarnya atas keingintahuan saya juga teman-teman tentang konsep Kampung Lali Gadget atau apa sih sebenarnya itu? Kampung Lali Gadget itu kalau ditanya apa, itu taman bermain. Taman bermain, lingkungan desa, bisa lingkungan desa yang real desa, artinya desa kita sekarang, tempat-tempat kita sekarang itu kekurangan tempat bermain. Tidak seperti dulu anak-anak dibebaskan bermain, lari-lari kemana gitu. Sekarang kan tidak banyak. Jadi rumah Mas, jadi ruko, jadi kantor. Ya selain itu juga, ini juga pengaruh dari efek negatifnya teknologi. Teknologi itu memudahkan orang semudah-mudahnya. Sampai berlarian pun tidak bisa. Sampai berteriak-teriak bersama teman-teman pun tidak bisa, karena semuanya diwarnai lewat teknologi kan gitu. Jadi intensitas pertemuan orang, intensitas bermain, berinteraksi itu berkurang kan gitu. Semuanya serba virtual, serba macam-macam, dan ini yang berdampak akhirnya kepada anak-anak kurang interaksi, kurang bermain, sosialisasi. Ini yang jadi kegelisahan akhirnya. Kalau sampai lihat sekarang banyak kasus anak kecanduan game online, ada yang sampai meninggal, ada yang sampai gila, banyak banget hal-hal yang sekarang populer yang viral tentang kecanduan game online. Pernah nggak Mas melakukan riset
tentang dampak negatifnya gadget itu, sehingga Mas itu melatar belakangnya untuk kemudian membangun apa ya itu tempat bermain. Iya, ya saya itu kan ngelihat dari sekitar, dari warung kopi yang ada wifi-nya, anak-anak itu nggak pulang-pulang. Itu Mas sekolah ya? Waktu sekolah dulu ya, waktu anak-anak sekolah, ya mungkin pulang sekolah ya, mereka ke warung kopi mungkin pakai uang Wifi 5.000 ya, gratis. 5.000 atau 3.000 dapat wifi gratis sampai sore, kayak gitu kan. Game online terus-terusan, ya sampai kecanduan, sampai apatis dengan teman-temannya. Ya kalau kita lihat dari informasi yang diberikan itu baik di media elektronik ya, itu kan lebih banyak bahwa ada fakta-fakta, bahkan ada sampai meninggal tadi itu banyak. Tapi kalau menyangkut tadi yang di apa tadi warkop ya, yang nyediain wifi gratis itu kan cowok Mas kebanyakan. Bagaimana dengan anak-anak ceweknya? Tuh, anak-anak cewek itu meskipun tidak berwifi, meskipun tidak keluar kopi, coba sampai riset sekarang tontonannya anak-anak SD yang cewek, anak-anak SMP, ya rata-rata K-pop. Oh yang K-pop. Itu yang terjadi di anak-anak saya. Wes, belum rapi ya. Apa? Jadi anak-anak didik saya di desa itu, yang laki-laki ini kalau nggak game online, dia punya akses lebih terhadap, mohon maaf, teman ceweknya SD. Karena kelas 4, 5, 6 itu mereka kan ngelihatnya ya dari YouTube, dari apa, pengaruh-pengaruh TV. Enggak, maksudnya relasi apa itu yang mereka bangun? Ya relasi yang seperti orang dewasa contohkan. Artinya kalau mereka melihat asmara, cinta-cintaan, ya mereka menirukan itu gitu. Dan selama pandemi pertama bergulir, pandemi waktu itu pertama kali kan nggak sekolah nih, nganggur di rumah, belajar di rumah, terus akses HP luar biasa. Nah dari sini, dari anak-anak tidak sekolah, yang laki-laki yang saya lihat lebih banyak ngakses game online sama membangun hubungan dengan, maaf, teman-teman ceweknya yang dalam tanda kutip mereka mulai suka. Itu yang terjadi seperti itu. Selain game online ya, yang cewek-cewek Itu dapatkan dari apa? Nanya atau? dari sekitar loh. Mereka itu laporan saya dengan kepolosannya, ya nggak laporan sih, cuma omong-omong tapi di depan saya gitu. Mau mereka merencanakan ketemuan, bayangkan. Kayak orang dewasa, serius. Itu usia berapa? Usia kelas 5. Itu. Jadi yang perlu kita waspadai dari teknologi, dari internet, dari YouTube, ya tontonan-tontonan anak sekarang ada di itu. Coba sekarang tontonan-tontonan di TV, berapa yang benar-benar mengedukasi anak-anak. Itu pun terpaksa dilihat karena tugas dari sekolah. Iya. Jangan coba difoto, Iya, dikerjakan. Itu yang laki-laki. Kalau cewek, akses ke K-pop, akses ke banyak hal-hal, apalagi sekarang TikTok ya. Ya ini jadi satu hal yang mengkhawatirkan gitu. Tergerusnya budaya, anak nggak kenal sama lokal heroes, kenalnya sama orang-orang Korea. Ya memang dibombardir Mas, Iya. itu terus, dan sesuatu yang membuat viral itu kan mereka cenderung mudah untuk mengikuti. Iya betul. Dengan anggapan bahwa mereka itu adalah keren. Yang Ya kan? Kata-kata itu yang membius mereka. Iya. Karena kan masa mereka adalah masa usia yang memang butuh eksistensi. Nah, karena basis persoalannya adalah persoalan anak-anak, itu kemudian di kampung oleh gadget ini sebenarnya apa sih yang ingin diciptakan, apa-apa yang ingin diberikan kepada anak-anak, terutama itu anak-anak usia pendidikan dasar, TK SD, terutama TK SD. Kita ini berawal dari keresahan berubahnya sikap mereka saat ketemu orang. padahal belum punya anak ya. Tapi anaknya udah banyak. Saya cuma ngelihat anak-anak. Jangan-jangan sekarang itu karena belum punya anak, itu masih punya waktu banyak untuk memperhatikan anak-anak. Betul. Jadi anak-anak itu kalau dilihat banyak loh yang sikapnya berubah. Coba sekarang sampai nanya anak-anak, dia kalau ketemu orang dewasa itu jarang loh melihat mata orang yang kadang nggak berani ngomong, kadang itu.
Dan media sosial, internet itu mendidik kita untuk berani ngomong di medsos, tapi tidak berani menghadapi orangnya langsung. Iya, karena Nah, itu sikap. Saya pernah di WA adik-adik saya, Kak minta nomornya, Kak kasih. Kemudian malamnya mereka langsung ngecek. Tapi gimana ngajak ngobrolnya? Bukan assalamualaikum dulu, ping, kamu bahasa itu. ping, terus satu huruf P gitu. Loh, anak-anak yang seperti ini kan nggak ngerti gimana sopan santunnya. Doktrin pertama, orang tuanya nggak ngajarin misalnya. Doktrin pertama yang masuk kalau menyapa orang itu dengan P, dengan ping. Bayangkan tidak ada assalamualaikum, tidak ada selamat siang, selamat pagi. Nah ini kan salah satu bentuk. Iya, aku pernah dapet itu juga. Iya. Kalau itu tes. Tes. Itu ya benar-benar. Coba sih gimana itu ketika ke depan karena kita mau membangun peradaban dengan seperti itu lah. Ini yang jadi pikiran sekarang. Jadi mengembang intinya di Kampung Lali Gadget itu mengajarkan anak-anak kalau seperti itu perlu di itu gitu, di apa namanya diperbaiki gitu loh. Menghadapi orang sopan santun terhadap orang tua, hal-hal yang berbau tata krama yang itu jadi roh dari orang tua kita, kehidupan orang tua kita dulu itu kan perlu diwariskan. Anak-anak tidak mewarisi itu, tidak tahu karena memang tidak diajarkan. Pertama itu, terus Iya. kemudian yang kedua itu menjadi tidak populer. Iya. Ketika kita ngomong itu, terus yang ketiga mereka beranggapan itu konsumsi orang tua. Iya kan? Iya, betul. Karena mereka ya yang Iya. disebut bergaul, Iya. keren, itu tidak begitu. Gitu. Makanya Iya, aku jadi ingat, aku pernah mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Dalam menjalankan tujuan tadi, itu gimana responnya? Dari anak-anaknya sendiri, atau dari orang tuanya juga gimana, atau dari masyarakat sekitar itu gimana? Anak-anak itu ketika mendapat seperti itu ya, oh ini jadi pengetahuan baru baginya. Orang tua juga merespon positif. Banyak orang tua yang akhirnya, oh iya, ketika anaknya itu bermain, mereka sekarang sekampung itu sudah tahu, oh kalau anakmu tidak ada, oh berarti di kampung Lali Gadget gitu. Dan orang tua sudah berpikir positif, oh anak pasti diajari, ada yang mengarahkan, bermain tapi ada yang mengarahkan, pasti diajari yang baik. Kayak gitu, jadi orang tua sebagian juga percaya juga, tapi ada yang mungkin belum teredukasi, warga yang belum teredukasi, kemudian tahu yang negatifnya saja. Lah ini yang apa namanya, jadi perlu kesabaran ya buat kita. Iya, karena perubahan itu kan nggak bisa cepat. Tadi ya ada beberapa yang memang support terhadap itu. Terus gimana dengan misalnya pengurus kampungnya apa itu Pemerintah sikap, desa. Itu gimana sikap mereka? Pemerintah desa ya sikapnya mendukung tapi mendukung secara lisan. Ya kan tidak perlu saya omongkan dulu. Mendukung secara lisan sudah cukup bagi mereka. Jadi kemana-mana, Pak dari desa mana, Pak Gerbumbu, oh yang Kampung Lali Gadget ya, oh iya, terus cerita macam-macam itu sudah selesai. Tapi Perkara enggak mencoba agar mereka terpapar nggak soal edukasi tadi, bukan hanya orang tua. Aku yakin karena apa? Aparatnya itu, pengurus kampungnya itu juga orang tua. iya betul. Gitu. Gimana itu? Ya mereka positif, kadang kalau kita mengadakan acara mengundangnya lewat perangkat desa juga, lewat RT RW, ya itu juga apa namanya, mereka mendukung ketika kita izin ya diberikan izin, ketika kita berkomunikasi ya bisa. Tapi belum pada tataran oh ya masalahnya butuh apa, ini tak bantu. Mengetuk pintu awal, tapi Iya. untuk munculnya kesadaran masih jalan yang panjang. Tapi kalau dikembalikan pada banyaknya persoalan anak, Iya. itu kan harusnya mereka juga bagian dari masyarakat itu yang bertanggung jawab Iya. terhadap persoalan itu. Iya. Itu apakah ada cara kemudian mengajak mereka untuk duduk bersama dan ini menganggap bahwa ini adalah masalah bersama, bukan semata-mata ya wes obatnya ada di kampung Lali Gadget. Ya, yang terjadi memang seperti itu ya. Jadi apa namanya, mohon maaf, masyarakat desa ini kan yang terjadi itu belum terbuka, belum aware terhadap
perlindungan anak, pendidikan anak, bagaimana pendidikan non formal, bagaimana pendidikan di desa. Ini kan belum banyak terbuka tentang parenting, tentang pengasuhan, ini belum banyak terbuka. Jadi untuk hal itu, saya rasa perlu waktu. Yang sangat diminati sekarang ini perkara kalau ada duitnya itu pasti di mana-mana pasti seneng, pasti digarap. Makanya kita ini selalu banyak yang mengarahkan bikin desa wisata. Ya oke, kita turuti kalau memang itu urusan dengan uang ya. Tapi basic kita ini pendidikan. Jadi kita ini sebenarnya nggak pengen menyebut kita desa wisata. Kita ini tempat belajar, desa belajar. Kalau tempat wisata harus ada tuntutan, harus ada tempat selfie, harus indah, harus gini kan. Biayanya besar, sementara belum ada dana yang masuk untuk pembangunan. Ya sekarang masih mandiri. Itu kan masalah ya Mas ya. Itu Ya. kiatnya di mana supaya bisa sustain? Artinya bertahan dan berkelanjutan untuk menjaga tujuan awal ini agar tetap berjalan walaupun memang tidak profitable Ya. kalau dari Intinya perspektif itu. swadaya gotong royong saling sokong. Siapa aja kemudian yang Warga semuanya. warga lokal ya tidak semuanya, warga yang mau terlibat, pemuda yang mau terlibat, komunitas yang mau terlibat, siapapun teman-teman yang mau terlibat, ayo bareng-bareng. Jadi contoh kecil saja, ketika kita mengundang rapat misalnya, rapat juga butuh makan, butuh cemilan. Kita tidak ada duit kok, apalagi pandemi gini. Ya gimana? Ya ayo wis urunan, sampai bodo keras, sampai ngombe, sampai tuku lele, tuku iwak, macam-macam. Itu yang terjadi seperti itu selama ini. Kekuatan swadaya gotong royong. Dan sebenarnya itu yang menjadi nyawa Indonesia. Jadi kalau Indonesia sekarang, Pancasila sekarang ngomongkan tentang budaya gotong royong, ya seperti itu, dimulai dari seperti itu. Kita hidupnya dari bawah, dari akar rumput, bukan dari kucuran dana yang bisa. Kadang kan ada kucuran dana nih, kalau dana gede, gawe opo. Kita tidak seperti itu. Tidak ada kemandirian ya akhirnya. Iya, Enggak jadi ada memang sesuatu. berawal dari itu tadi yang akhirnya menggerakkan. Gimana caranya tadi menarik tadi masyarakat kita, siapa pemuda, orang tua dan lain-lain itu kemudian bisa bergerak bersama Iya. untuk tadi dalam istilahnya gotong royong. Iya. Itu gimana caranya? Bikin huru hara dulu. Apa itu? Bikin huru hara itu gini. Bikin apa namanya keramaian dulu sebelum pandemi ya. Pas mengumpulkan anak-anak itu sampai 200-300 Hanya satu desa itu. Enggak, dari luar kota bahkan ada. Ya, ketika orang datang itu akhirnya jadi orang penasaran apa sih. Ternyata biasa bilang, sampai enggak pengen jualan. Sampai enggak pengen gini. Ya, punya mas jualan akhirnya terus sama kelamaan ya biasa ngobrol, sampai enggak pengen maju dalam kampungnya. Sampai enggak pengen anak-anak sampai terlindungi. Sampai enggak pengen gini. Ya dengan ngobrol, dengan diskusi, terus dengan banyak hadirnya orang-orang penting ke situ memberikan perhatian, mereka juga akhirnya terketuk. Awalnya dulu menginisiasinya dari teman-teman komunitas, teman-teman muda, teman-teman komunitas, bukan asli desa situ. Saya yang asli desa situ dan bikin huru hara tadi kerumunan, bikin banyak kegiatan-kegiatan besar, orang lain, apalagi dengan kenapa orang bisa tertarik kan? Coba sampai pertama kali dengar istilah kampung wali gadget itu apa yang terbesit dalam pikiran? Main-main, ukuran anak, bersekalian, Jadi gitu. orang kan semuanya gelisah sebenarnya dengan kecanduan gadget. Orang semuanya gelisah, orang tua semuanya gelisah dan ya itu yang jadi umpannya. Emang udah pernah beberapa atau ada orang tua yang melakukan pengaduan terhadap dampaknya gadget kepada Kita memposisikan diri jadi semacam klinik. Ini kecanduan gadget. Tapi bukan yang serem kayak rumah sakit jiwa. Iya enggak. Ya kita bilang gini, Bu, kami bukan ahli psikologi, kami bukan ahli kejiwaan, tapi kami coba untuk memberikan alternatif aktivitas pada anak-anak. Jadi dan dampaknya luar biasa memang dolanan itu. Banyak orang tua yang akhirnya datang ke tempat kami. Satu eventnya kadang setiap minggu ya. Minggu pertama datang, minggu kedua datang lagi, minggu ketiga datang.
Kalau tempat wisata apa seperti itu? Enggak kan? Sekali datang, besok datang lagi, aku tahu. Gitu. Ini enggak, karena kontennya berbeda. Konten dari per minggu ini berbeda. Yang kita tawarkan berbeda. Jadi orang itu mau datang terus. Karena mengurangi canggih gadget juga perlu konsistensi gitu. Dan kita juga menawarkan satu kegiatan parenting buat orang tuanya. Anak-anaknya bermain, orang tuanya parenting. Tadi menarik. Ada beberapa aktivitas yang membuat orang itu tidak jenuh, akan kecanduan dalam tanda kutip untuk datang lagi. Nah itu kan butuh kreativitas. Itu mau menggandeng siapa? Terus bagaimana bentuk program-program yang ditawarkan sehingga menarik dan membuat kecanduan? Warga itu punya potensi. Artinya potensinya gini. Apa sih yang dulu anak-anak itu nggak tahu? Apa namanya permainan zaman dulu? Yang tahu siapa? Orang tua. Yang tahu siapa? Ya warga masyarakat itu. Jadi saya itu nggali, Pak, misalnya sampai dulu itu kalau musim hujan itu mainnya apa ya? Kalau sampai dulu dirimu juga belum mengenal kan? Untuk main saya masa transisi, saya tahu tapi tidak sekaya pengetahuan, tidak sekaya orang-orang tahu tapi tidak melakukan mungkin untuk genrenya. Tidak kaya gitu loh. Masa-masa tahun 90-an nggak terlalu kaya nanti. Yang lebih kaya lagi bapak-bapakku yang tahu. Nah aku lah nanya ke mereka, nah itu udah jadi konten. Contoh misalnya, sampean tahu mainan dari daun singkong bikin kalung? Enggak tahu, orang kota ya. Daun singkong bikin kalung. Terus apa namanya, ada yang daun bisa dibikin gelembung besar raksasa gitu. Ada daun bisa dibuat petasan, ada daun bisa dibuat sulap, macam-macam. Ada daun bisa dibuat trompet. Itu semua konten. Yang digulung-gulung. Itu semua konten. Dan yang memiliki konten itu orang dewasa, warga sekitar, warga lokal. Itu jadi satu khasanah pengetahuan yang harusnya diwariskan. Saya itu hanya memecahkan masalah. Masalahnya apa? Tidak diwariskan. Tidak diwariskan, sehingga anak nggak tahu. Jadi nggak usah nyalakan anak-anak. Oh saya nggak mesti dolanan bikin, nggak tahu dolanan ini. Iya nggak dikenal, tidak dikenalkan. Ya itu kuncinya. Seolah-olah dilupakan. Iya. Dan akhirnya ditinggalkan. Dan uniknya itu orang tua kenapa datang terus? Kenapa suka? Karena nostalgia urusannya. Anak-anak urusannya belajar, orang tua nostalgia. Dan seneng banget mereka. Dan bahkan membantu. Gini loh nak, ibu dulu mainnya kayak gini. Secara emosional mereka terlibat juga di dalam proses permainan. Iya betul. Mereka terlibat dan mereka senyum-senyum terus gitu. Dan ibu dulu mainnya kayak gini terus gitu. Dan mereka ini secara nggak langsung gini, mengamati perubahan-perubahan anaknya. Kalau di kampung lain kan biasanya paling sering kita ajak main kotor-kotor, main lumpur, main tanah gitu kan. Dan kita kan takut kadang-kadang. Iya. Nanti kotor. Dan orang tua itu ada yang ngomong gini, Mas, anak saya itu sebelum ke kampung wali gadget itu nggak mau, Mas, saya suruh buang sampah. Sekarang lo sudah mau. Alhamdulillah Mas sudah mau. Karena waktu di kampung wali gadget kita suruh nyemplung lumpur, kita suruh bikin mainan dari lumpur gitu. Nah, gitu. Asik. Terus ada lagi yang Mas, anak saya itu pemalu. Tapi ketika setelah dari sampean dia bisa cerita, setelah jago cerita. Ceritanya gimana Bu? Ya sama teman-temannya tuh Mas. Ketemu daun apa? Dia bilang katanya ini loh bisa dibuat mainan. Daun ini bisa dibuat mainan. Ini mainan. Semuanya mainan ini gitu. Jadi anaknya tuh sampai cerita. Awalnya tuh pemalu. Terus sekarang sering cerita tentang mainan. Dan itu memang urusan perlindungan anak, urusan mengedukasi anak tentang apapun. Masuknya lewat mainan itu bisa efektif. Masuknya lewat karena mereka memang masa usia bermain. Iya, dunianya bermain. Jadi ya lebih mudah. Tadi ada dua hal ya Mas ya. Yang pertama tadi soal itu banyak yang terlibat di sana. Bahkan di luar Wonoayu tadi ya. Itu dari mana saja mereka dan bagaimana kemudian mereka tahu dan bisa mengakses. Itu apa sih Mas syaratnya juga kalau datang ke sana itu?
syaratnya punya empati dan tidak merasa sibuk. Jadi kalau orang sudah merasa sibuk, aku sibuk ini, ya berarti tidak diprioritaskan. Kemudian punya empati, punya keresahan yang sama, kemudian mau bergotong royong. Tidak ada syarat yang sangat rumit, tidak ada. Yang jelas teman-teman ini tertarik karena apa namanya ya, keunikannya, karena ini jadi hal yang baru, inisiasi sosial yang baru. Ini yang mereka sukai, kemudian kayak gitu. Banyak dari undangan, dari bahkan yang sekarang jadi humasku, yang jadi tangan kanan untuk hal-hal kemitraan dan sebagainya itu orang gedangan. Dan hampir setiap hari dia ke tempatku, meskipun tidak berprofit. Ya kadang-kala berprofit untuk urusan internal, untuk urusan apa namanya, mengembangkan alat, untuk ini kan perlu juga. Kita sempat kalau kegiatan per minggu orang luar itu ya di angka 15.000. Senengnya minta ampun, padahal 15.000 itu untuk metik daun. Jadi tempat saya metik daun itu bayar. 15.000. Edukasi. 15.000. Kenapa mereka mau? Padahal cuma metik daun. Yang pertama itu Mas pasti penasaran. Aku dengar aja penasaran. Gitu loh. Seberapa menariknya sih? Iya. Apa sih yang udah lihat jujur, aku memang dibesarkan di kota. Jadi aku nggak tahu itu apa daun untuk apa itu. Ya aku bisa belajar, bisa tahu, bisa baca, tapi aku nggak pernah melakukan. Belum. Nah itu aku penasaran kalau aku ya dengar itu loh. Daun ternyata bisa apa ya, menyenangkan. Iya, menyenangkan banget. Nah itu peserta atau yang apa ya terlibat di situ tuh dari mana aja yang terjauh? Terjauh, pernah dari Jogja ada, pernah dari lebih banyak ini sih, Sidoarjo, Surabaya sih, yang lebih banyak pasarnya. Ya karena kan mudah aksesnya juga toh. Dan ini semacam mencegah orang supaya nggak terlalu jauh ke Pacet, Mojokerto, Surawas. Jadi liburan di sini aja. Gitu di dalam kota, karena itu hanya dalam kota. Gitu. Tadi kan ada banyak kreativitas yang dimunculkan dari baik dari anak-anak atau dari tadi menu-menu yang disampaikan itu. Kreativitas budaya itu yang menjadi ciri khas Kampung Lali Gadget itu apa? Kreativitas budaya yang menjadi ciri khas itu ya permainan tradisional itu. Kalau kita lebih banyak eksplorasi permainan tradisional berbahan alam, karena di sana itu kelimpahan alam, di sana itu kelimpahan bahan-bahan tanaman, batu, air, itu kelimpahan banyak. Segala aspek pengetahuan tentang dolanan alam itu memang berlimpah, tapi tidak kelihatan. Menggalinya dari orang dewasa tadi. Dan di situ sisi kreativitas yang kita mainkan. Jadi mengkreasikan itu dihadirkan di masa sekarang. Kok aku kepikir ya, ada banyak itu kan sebenarnya kita sedang menginventarisir kembali, gitu, iya kan? Iya. Apa yang menjadi budaya lokal kita, Iya. yang dulu pernah hidup dan kemudian sekarang ingin dihidupkan. Itu nggak kepikiran nggak bikin buku atau sebuah dokumentasi agar sampai kapanpun itu bisa diakses dan diingat? Sedang proses bukunya. 5 bab, baru 3 bab ini. Terus kemudian kita itu ingin membuat yang namanya culture hub di situ. Culture. Kalau orang kota taunya creative hub, ada kayak co-working space, kita culture hub, terminal budaya, tempat orang banyak pemerhati budaya. Peneliti budaya itu di situ berkolaborasi. Di situ nanti akan jadi pusat kajian permainan tradisional di Jawa Timur. Ada museumnya, museum dolanannya. Ini sedang kita kumpulkan. Dan kita kumpulkan koleksi-koleksinya. Kita nanti hubungi orang-orang yang punya mainan untuk kita minta untuk kita rawat di museum itu. Ada beberapa permainan tradisional itu memang membutuhkan alat, tapi kan biasanya itu spontanitas yang diambil dari alat tadi. Kalau yang diambil dari alat tadi itu bentuk dokumentasinya gimana? Dokumentasinya, ya ditulis, difoto. Iya, dan itu jadi satu katalog besar. Luar biasa itu. Warisan, karena kita bicara soal kita kaya, kita banyak, tapi kita nggak pernah punya bukti, gitu ya.
Makanya kita tadi, kenapa nggak diinventarisir kembali, kemudian kita menjadi sebuah pembuktian bahwa dahulu sebelum ada gadget kita juga punya, bahkan banyak banget Iya. yang kita punya untuk mengasah kreativitas anak. Dan kita ketika mendokumentasikan itu, oh karena warga lokal dulu ingat ini pernah permainannya di kampung ini, itu bisa kita klaim dalam studi literasi dikatakan permainan ini asli dari desa itu. Oke, apa itu? Ya misalnya ada permainan gitu Iya, yang diketahui, biasanya ada namanya okol. Okol itu apa namanya, lempung jadikan tangan liat dari bahan apapun, pokoknya campur apapun, dikepel-kepel gini, terus didorong gini, di situ juga ada yang dorong. Siapa yang pecah dia kalah. Itu namanya okol. Itu ada di desa, tetangga desa. Itu ada kayak gitu. Kalau desa itu sendiri ada namanya pelasaran. Pelasaran itu dari batang bunga tebu, batangnya itu kan ringan banget ketika dililit sama tali, dilempar, dia bisa menari-nari di udara. Bisa cekik-cekik di udara. Nggak pernah tali sama. Iya, nggak pernah. Dan itu seru memang. Dan itu bisa kita klaim asli desa saya. Karena siapa sekarang yang mengkaji permainan tradisional nggak ada. Makanya kan Nggak banyak gitu loh. tadi kan berarti banyak dong yang harus bisa digali, kemudian bagaimana kemudian itu diingat. Harusnya kita memang mendokumentasikannya itu. Kalau boleh tahu kapan sih jadwal untuk bisa bergabung atau main di tempatnya? Iya, biasanya memang setiap minggu, tapi dalam bulan-bulan ini kita memang apa namanya lagi proses pembangunan ya Mbak ya. Kemudian juga ada kendala persiapan kegiatan-kegiatan yang besar, jadi tunggu jadwal mainnya, dipantau di media kita, di media sosial kita nanti ada jadwal di sini. Kalau memang sudah terjadwal nggak bisa sewaktu-waktu ya datang ke sana. Iya, masih belum bisa. Kecuali nanti kalau sudah ada museum, bisa setiap hari. Luar biasa, itu museum dolanan anak. Museum berapa? Itu memang semuanya didedikasikan untuk anak-anak. Nah, di masa pandemi ini, itu pernah nggak bikin itu? Pernah, Pernah. Itu gimana? Kan harus ada prokes dan lain-lain yang harus kita adil. terbatas. Gitu. 30 anak lokal daerah. Berarti gimana Pak Mas? Event ya permainan tradisional, penggalian tadi, permainan apa tematik setiap minggu. Hari ini main godong, minggu depan main lumpur, minggu depan main batu, minggu depan main giting, minggu depan main air gitu. Tematik. Ini kan aku dengar ya, yang seperti kita ngobrol terdahulu bahwa Mas menyiapkan event atau berbagai macam aktivitas untuk menyambut Hari Anak Nasional ini. Bisa nggak di-share kepada sahabat-sahabat podcast aku dan kamu apa saja yang akan dan sebesar apa? Ya, prinsipnya ini kegiatan kolaborasi karena nggak hanya kita yang peduli dengan anak, banyak kita menggandeng sampai 70 komunitas untuk melaksanakan kegiatan anak dalam skop waktu 2 bulan. Jadi ada banyak slot hari, silakan mau kegiatan di mana, kapan, pokoknya 2 bulan itu kita bikin gerakan namanya situasi. Inspirasi dolanan sekitar kita. Pokoknya semuanya tentang dolanan, penerima manfaat terbesar adalah anak. Di bulan Juli Agustus, seluruh Kabupaten Sidoarjo dan banyak beberapa kota-kota lain. Itu sampai ke mana aja Mas? Jepara ada. Kemarin ada yang nanya dari Cirebon, kemudian dari Kalimantan juga nanya gitu, tapi selanjutnya perlu di follow up lagi. Itu melibatkan Komunitas. Sekarang udah berapa banyak komunitas kan untuk 70 yang Sidoarjo saja. Luar biasa. Itu yang memang concern terhadap anak-anak. Enggak juga. Enggak. Ada yang konservasi, ada yang lingkungan, ada yang pemerhati satwa, ada yang literasi. Nggak harus tentang anak, tapi mereka punya misi tujuan untuk anak. Aku boleh bergabung nggak? Oh boleh. Iya, karena kan kita juga punya beberapa teman-teman anak disabilitas. Oh siap, betul. Gitu. Nah, kita juga pengennya teman-teman disabilitas itu juga menikmati dan berkontribusi di dalam event Sido Asik tadi. Betul. Terakhir Mas, apa sih harapan Mas terbesar dari yang ingin menjadi tujuan akhir dari Kampung Bali Gadget? Silakan Mas. Ya tujuannya semoga Indonesia ini jadi negara yang benar-benar ramah anak dan
pendidikan karakter itu benar-benar dijalankan ya, melalui dunia anak, melalui dunia bermain. Dan jangan lupa kita jangan terlalu banyak berlomba-lomba tentang majunya teknologi atau produk teknologi, tapi juga harus aware terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi.